Setelah penangkapan bos PT Sritek oleh Kejaksaan Agung, banyak pula yang kaitkan dengan keterlibatan Gibran, tentu juga dengan Jokowi. Karena PT Sritek kedapatan menjadi pembuat puluhan tas oleh Kemensos pada zaman Juliari dulu. Untuk lebih jelas kita simak video berikut ini. Jajaran Jampitsus ya, kemarin pada hari Selasa sekira pukul 24.00 ya, pada malam hari telah melakukan pengamanan ya terhadap seseorang yang berinisial IS ya. Nah, kemudian yang bersangkutan tadi pagi sudah sampai di Kejaksaan Agung setelah diterbangkan ya, dari tepatnya diamankan di Jalan Enggano nomor 3 di Solo ya. Padahal ketika itu mereka mendapatkan juga orderan gitu berupa goodie bag yang ini masih simpang siur jumlah goodie bag Ya. tersebut. Goodie bag untuk wadah dari sembako yang dibagikan kepada rakyat, sekian juta rakyat. Kalau dari ada keterangan yang menyatakan itu hanya sekitar 1,9 juta begitu goodie bag yang diorder kepada Sritex. Tapi Dari ada istana ya juga itu waktu itu ordernya ya. betul, itu adalah bantuan presiden lewat kurang lebih kata-katanya seperti itu ya, bantuan presiden lewat Kementerian Sosial seperti Hmm. itulah. Dan kita tahu tulisan-tulisan seperti itu sebenarnya apa sih, Hmm. begitu kan? Kalau dibandingkan dengan pada masa itu juga Anies Baswedan itu menjabat sebagai gubernur DKI, itu tidak ada tulisan itu. Di situ Ya kita ikuti semua proses hukum yang ada sebagai masyarakat. Pasti tindakan penegakan hukum itu pasti ada fakta, ada buktinya. Ya. Kita tahu ya, ini berawal kecurigaannya, yaitu berdasarkan kecurigaan dari laporan BPKP, begitu, ketika itu, di mana pada tahun 2020 itu Sritex itu masih membukukan keuntungan sebesar sekitar 1,5 triliun rupiah. Jadi ini kan keuntungan yang cukup besar ketika itu ya Mas Hersu. Di Eh, tengah eh, kritis ya pada waktu itu kan iya. COVID. Dan hari ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan ya dalam status sebagai saksi secara intensif oleh penyidik ya, oleh penyidik. Nah, kemudian tentu penyidik memiliki waktu ya untuk menentukan bagaimana status terhadap yang bersangkutan ya, nanti akan kita update seperti apa. Tapi saat ini bahwa yang bersangkutan masih sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, bahwa tentu dalam kaitan apa, seperti yang rekan-rekan media barangkali sudah pahami terkait dengan pemberian kredit ya, dari beberapa bank ya. Kalau kita lihat nilainya sekitar hampir 3,6 T ya, itu di beberapa bank. Tapi informasinya bahwa yang bersangkutan ini juga kan menerima pencairan kredit di berbagai bank, termasuk bank-bank swasta. Nah, Dan ternyata dari laporan Sritek itu pada tahun 2021 kerugiannya mencapai 15,6 triliun. Berasal dari itulah sebetulnya ini penyelidikan ini sekarang Mas Hersu. Sehingga pada tahun 2024 itu pada tanggal pokoknya bulan Oktober lah begitu dinyatakan pilot ya. Kemudian pada bulan Maret itu dinyatakan bangkrut, yang rame-rame itu ribuan itu dinyatakan di PHK begitu, dan masuk ke dalam kurator kan sekarang sebetulnya. Sebelumnya itu sudah ada penjadwalan pembayaran utang kembali kan Mas Ersu. Tapi ternyata itu tidak mampu dibayarkan yang akhirnya itu kemudian bangkrut. Nah, inilah yang memperlihatkan kepada kita selama masa 2021 sampai dengan 2025 itu ngapain? Hmm. Kasusnya ada dan Hmm. besar, Hmm. tapi diendapkan begitu saja, tidak berani dikulik. Nah, sekarang di masa Prabowo ini ternyata di bulan Oktober 2024 pemerintahan berganti secara resmi, Prabowo
Muslim Arbi kasus bos Ritek diduga ada keterlibatan Jokowi dan Gibran. Penanggapan Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek oleh Kejaksaan Agung membuka babak baru dalam skandal dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas kredit dari sejumlah bank nasional. Kasus ini tak hanya mengguncang dunia industri tekstil, tetapi mulai merembet ke ranah politik nasional, menyusul pernyataan pengamat politik Muslim Arbi yang menyoroti kedekatan Sritek dengan keluarga mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pernyataannya, Muslim Arbi menyebut bahwa hubungan baik antara Jokowi dan bos Sritek berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemberian kredit bank. Bahkan ia menduga bahwa rekomendasi dari Jokowi saat menjabat sebagai wali kota Solo dan Presiden menjadi salah satu alasan mengapa Sritek begitu mudah mendapatkan kucuran kredit dari beberapa bank milik negara. Tak hanya Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang kini menjabat sebagai wakil Presiden RI juga ikut disorot. PT Sritek merupakan perusahaan tekstil raksasa asal Solo yang sudah puluhan tahun menjadi ikon industri lokal. Hubungan antara keluarga Lukminto dan keluarga Jokowi bukanlah rahasia. Semasa menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi beberapa kali menghadiri acara yang digelar Sritek, termasuk peresmian fasilitas pabrik baru. Hubungan ini dinilai sejumlah pihak sebagai hubungan profesional dan wajar dalam konteks kepala daerah dengan pelaku usaha lokal. Namun, Muslim Arbi menilai bahwa relasi ini telah melampaui batas profesionalitasme ketika dugaan campur tangan dalam rekomendasi kredit mulai muncul di permukaan. Menurut data yang beredar, Sritek mendapat kredit dalam sejumlah besar dari konsorsium bank, termasuk bank-bank BUMN seperti Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI. Kredit itu awalnya ditujukan untuk ekspansi usaha. Namun dalam proses penyelidikan Kejagung, terungkap indikasi kuat bahwa sebagian dana dialihkan untuk kepentingan di luar korporasi, termasuk Gibran menggelembungkan proyek dan pengalihan aset. Kejagung menyatakan bahwa penetapan Iwan Lukminto sebagai tersangka merupakan hasil penyidikan mendalam sejak awal tahun 2024. Ada penyalahgunaan dana pinjaman yang menimbulkan kerugian negara, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dalam rilis resminya. Nama Gibran Raka Buming Raka ikut terseret lantaran ia menjabat sebagai wali kota Solo setelah ayahnya dan dikenal memiliki jaringan luas di kalangan pengusaha lokal. Muslim Arbi mengaitkan fakta ini dengan kemungkinan adanya kontinuitas dukungan politik dan bisnis antara keluarga Jokowi dan Sritek. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Jokowi menanggapi tudingan Muslim Arbi. Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat hukum di tengah sorotan publik tentang netralitas dan integritas penegakan hukum di Indonesia. Jika benar ada penyalahgunaan kekuasaan dan relasi politik dalam memberi kredit kepada Sritek, maka hal itu membuka kembali perdebatan tentang korupsi struktural dan kolusi antar politikus dan pengusaha. Publik kini menunggu transparansi lebih lanjut dari Kejagung dan keberanian lembaga hukum untuk mengusut secara tuntas tanpa pandang bulu. Nama besar seperti Jokowi dan Gibran bukan alasan untuk menahan proses hukum. Jika memang bukti dan indikasi keterlibatan bisa ditemukan secara sah dan meyakinkan.